Sore itu, Iwan berpamitan kepada ibunya dengan penuh haru. Meski berat meninggalkan rumah di selatan, ia telah mempersiapkan diri untuk sebuah petualangan yang selama ini diimpikannya. Perjalanan sebagai motovlogger menuju Gorontalo. Perjalanan yang diperkirakan memakan waktu sekitar 20 jam ini bukan sekedar perjalanan, melainkan misi untuk merekam keindahan dan keunikan alam serta budaya yang ada di sepanjang rute. Dengan semangat membara, Iwan pun menaiki motornya, membawa perlengkapan rekaman dan kamera yang siap merekam setiap detik perjalanan. Sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah, Iwan berhenti di warung kopi sederhana milik Aminah di kota Palu. Meski pemiliknya yang ramah menyarankannya menunda perjalanan melewati kebun kopi, jalur hutan lebat yang dikenal berbahaya di malam hari, tekad Iwan tak tergoyahkan. Ia memilih melanjutkan perjalanan melaju di jalan sepi yang diselimuti kabut tipis. Udara dingin tiba-tiba berganti dengan sensasi panas mendadak di tubuhnya, seolah energi tak kasat mata mengganggu keseimbangan tubuhnya. Tanpa menyerah, Iwan tetap merekam setiap momen dengan kameranya, tak sadar bahwa keanehan yang ia anggap efek alam pegunungan itu justru membawanya semakin dalam ke lorong misteri yang kelam dan tak terduga. Tak lama kemudian, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah, Iwan memutuskan untuk berhenti di sebuah jembatan tua yang melintasi sungai kecil. Di sana, ia menyalakan sebatang rokok untuk menghangatkan tubuhnya yang mulai menggigil. Dalam keheningan malam, ia pun mengambil waktu sejenak untuk buang air kecil di jembatan itu. Saat itu, ia memperhatikan sekeliling, terpesona oleh keindahan alam yang tampak begitu tenang dan damai. Namun tiba-tiba, pemandangan di sekitarnya berubah drastis. Dari arah sungai muncul cahaya terang yang menyinari area sekitar jembatan. Keadaan yang tadinya gelap mendadak dipenuhi oleh lampu-lampu jalan, dan arus kendaraan mulai berlalu lalang, seolah menghidupkan kembali suasana kota besar. Iwan yang semula hanya ingin melanjutkan perjalanannya, kini terhenti dalam kekaguman. Ia menyaksikan pemandangan kota yang gemerlap dan megah, sesuatu yang belum pernah ia lihat di Sulawesi. Di balik gerbang besar bertuliskan "Selamat datang di kota Wentira". Sebuah mobil sedan kuning berhenti dengan anggun. Dari dalam mobil, seorang pria dengan penampilan rapi dan sikap ramah memanggil Iwan. Suara pria itu terdengar hangat, seolah mengetahui apa yang sedang terlintas di benak Iwan. Dengan sedikit ragu namun penasaran, Iwan memarkirkan motornya di tepi jembatan dan mendekati mobil tersebut. "Sudah, parkir saja motormu di sini, aman kok," kata pria itu sambil tersenyum meyakinkan. Iwan yang sempat ragu kemudian memutuskan untuk mengikuti ajakan pria tersebut. Ia merasa tertarik untuk melihat lebih jauh tentang kota yang begitu berbeda dengan apa yang selama ini ia kenal. Di dalam mobil, suasana menjadi semakin hangat dan akrab. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Arman, seorang warga lokal yang mengenal betul setiap sudut kota Wentira. Dalam perjalanan menuju pusat kota, Arman bercerita tentang sejarah kota tersebut, tentang bagaimana kota itu berkembang dari sebuah perkampungan kecil menjadi kota modern yang penuh dengan pesona arsitektur dan inovasi. Iwan sangat terpukau mendengar cerita Arman yang menggambarkan gedung-gedung berkilauan di bawah lampu malam. Kota Wentira tampak modern dengan sentuhan tradisi, namun terselip nuansa misterius. Meski Arman terlihat ramah, tatapannya seolah menyimpan rahasia gelap. Tak lama kemudian, Arman mengantarkan Iwan ke sebuah rumah mewah di pinggiran kota.
bangunan klasik modern yang seolah menyimpan banyak cerita masa lalu. Sesampainya di sana, Arman mengajak Iwan mandi dan menyegarkan diri sebelum makan malam. Dan Iwan yang lelah pun menerima tawaran tersebut dengan sedikit antisipasi terhadap apa yang akan terjadi. Di dalam rumah, suasana terasa aneh. Meja makan yang dihias indah telah dipenuhi dengan berbagai hidangan lezat. Iwan yang kebiasaannya menyukai mie, memilih semangkuk mie yang tampak menggugah selera. Namun, sebelum mereka mulai makan, ia melihat jam tangannya. Jam itu tampak tidak seperti biasanya. Jarum-jarumnya berputar dengan sangat cepat, seolah tidak menghargai waktu. Iwan mencoba menggoyangkan jam itu, berharap bisa membuatnya kembali normal. Namun sia-sia. Ia berpikir mungkin jam ini memang rusak dan memilih untuk melupakan kekhawatirannya sejenak. Makan malam pun dimulai dengan hangatnya percakapan antara Iwan dan Arman tentang perjalanan, kehidupan, dan mimpi yang belum tercapai. Namun tiba-tiba Iwan merasakan ada yang tidak beres di mulutnya. Rasa aneh itu menyerap, seolah ada sesuatu yang hidup di dalam mulutnya. Dan tanpa disengaja, ia menarik sesuatu. Seekor cacing hidup melilit di antara gigi-giginya. Semangatnya yang tadinya berkobar pun berubah menjadi ketakutan. Tak lama kemudian, semangkuk mie yang semula menggugah selera itu berubah menjadi pemandangan mengerikan karena dipenuhi cacing. Di saat bersamaan, dinding ruang makan seolah menghilang, tergantikan oleh bayangan hutan berlumpur dengan pepohonan mati menjulang. Sosok-sosok manusia dengan penampilan aneh mulai muncul. Mereka berjalan dengan cara yang tidak lazim. Kepala seolah terbalik, lidah menjulur panjang, dan gerakan tubuh terasa mekanis serta menyeramkan. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara teriakan minta tolong dari kejauhan. Berasal dari seorang pengendara yang melintas dekat jembatan tempat Iwan singgah tadi. Suara itu seolah menambah bayangan horor yang menyelimuti malam itu. Iwan yang awalnya terpaku dalam ketakutan merasa bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan mengerikan yang sedang terjadi. Setiap detik terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Dalam kepanikan, Iwan mencoba mengingat kembali semua kejadian yang telah ia alami. Apakah semua ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh kelelahan dan keinginan untuk menemukan sesuatu yang luar biasa? Atau benarkah ia telah terperangkap dalam dunia lain yang penuh misteri dan kengerian? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, namun jawabannya tetap tersembunyi di balik kabut gelap malam. Sementara itu, di sekitar jembatan tua, kamera GoPro milik Iwan ditemukan dengan rekaman terakhir menampilkan kilau kota yang tiba-tiba berubah bayangan menyeramkan sebelum ia menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, banyak pengendara yang melintas di area tersebut mengaku pernah mendengar teriakan minta tolong yang menggema di antara pepohonan, disertai penampakan buaya emas di setiap trotoar jembatan itu. Dengan cepat cerita tentang Iwan menyebar dari mulut ke mulut, memicu spekulasi bahwa Iwan terjebak di alam lain atau kota tersebut menyimpan rahasia kelam yang membangkitkan roh tak tenang. Misteri ini mengingatkan bahwa petualangan sejati kerap menguji batas antara dunia nyata dan yang tak terjangkau logika, di mana kegelapan dan keajaiban bisa menyatu dalam ketidakpastian yang menghantui setiap langkah.